Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Oke, kalau begitu sebentar saya absen dulu ya. Dengarkan namanya satu persatu. Adil Anggara Muntong, Hadir. Akila Nurzada, Hadir. Anggung Felicia, Hadir. Cahaya Kansatri, Hadir. Hijrawati, Hadir. Gia Nasra, Hadir. Amalken, Hadir. Nurzada, Hadir. Rizky Al-Cahyadi, Hadir. Tasya, Hadir. Tri Mutiara Ramadhani, Hadir. Tri Wayuni, Hadir. Yulistian, Hadir. Jelita, Hadir. Mita Sasmita, Hadir. Muhammad Tauhid, Hadir. Andi Putra, Hadir. Rusman, Hadir. Davita Zahra Dede, Hadir. Eki Sulbiani, Hadir. Muhammad Iksan, Hadir. ya, dengan selesainya ngabsen datang. Sekarang kita saya persilakan memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Ya. Dengan selesainya berdoa, maka marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada lagu semua diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Mohon duduk kembali. Jadi sekarang kita sudah siap belajar semua ya. Sekarang sama tangan Sultan. Siapa yang bisa kira-kira naik duduk di sini? Yang mana yang termasuk unsur biotik dan abiotik? Ya, silakan. Yang manakah di sini yang termasuk unsur biotik tentang gambar ini? Ikan. Kalau unsur abiotiknya yang mana? Oke, yang lain lagi? Kalian bisa tunjukkan unsur abiotik? Kalian bisa? Ya, silakan Nabila. Apa kalian yang tahu tentang ekosistem yang ada pada gambar ini? Ini termasuk ekosistem. Ya. Bisa lagi yang lain? Ya, jadi karena selesainya dia tunjukkan tentang ekosistem. Ini adalah ekosistem rawa. Kemudian ini adalah jari-jari makanan. Kalau ini adalah rantai makanan. Ya, rantai makanan. Kemudian jaring-jaring
makanan. Jadi sekarang saya mau bagi 4 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Itu yang saya bagikan adalah di LKPD-nya ada tertulis jaring-jaring makanan. Jadi sekarang saya minta ditambah dan diwarnai. Ada yang kesulitan? Gambar dan diwarnai. Mana? Baiklah, saya jelaskan tentang ekosistem ya. Hubungan antara komponen-komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan biotik. Komponen produsen kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya. Hal yang dikarenakan produsen memiliki kloroplas atau melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis adalah karbohidrat. Ya. Sedangkan konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya. Seperti apa? Ya, seperti hewan. Ya, semua hewan adalah konsumen karena menggunakan makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak ya, atau pengurai. Kemudian ada namanya pengurai. Kelompok makhluk hidup yang seperti jamur, apalagi bakteri, pembusuk, dan cacing yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Ya, itulah. Kemudian apa peranan pengurai? Pengurai sangat penting bagi lingkungan karena zat-zat yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan atau produsen. Ya, tumbuhan itu adalah produsen. Kemudian kita masuk di hubungan dalam ekosistem. Antara lain terjadi hubungan timbal balik baik sesama spesies jenis maupun antar spesies. Sesama spesies juga maupun antar spesies baik antar sesama kelompok biotik. Ya. Dibedakan berdasarkan penyusunannya. Komponen biotik dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Ya, populasi
komunitas. Apa yang dimaksud populasi? Yang dimaksud populasi terdiri atas kumpulan makhluk hidup satu spesies atau satu jenis pada waktu dan tempat yang sama. Komunitas terbentuk dari interaksi antara populasi yang menempati wilayah tersebut. Kemudian ekosistem yang berinteraksi dalam komponen abiotiknya. Sekarang kita masuk di interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Makhluk hidup melakukan interaksi antar individu. Contohnya interaksi makhluk hidup antar individu yaitu simbiosis, kemudian predaksi dan kompetisi. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme. Apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Ya. Simbiosis paratisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya apa itu? Adalah tumbuhan tali putri dapat bertahan hidup dengan mengambil nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya. Simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup berbeda di jenis dengan ciri makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung dan tidak rugi. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya kalau ada yang bisa bertanya tentang rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dari produsen hingga konsumen puncak, yang digambarkan dalam bagan seperti rantai yang memanjang. Pada rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing, yaitu sebagai apa? Produsen. Apalagi?
Ini termasuk ekosistem beserta bentuk rantai makanannya. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambar yang sederhana dari proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sebenarnya. Gimana tadi? Selesai? Dikerja semua? Bisa yang baca? Kerjanya tadi? Oke? Sekarang saya panggil naik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dari tiap-tiap kelompok. Siapa yang duluan? Ya, silakan. Rantai makanan merupakan sebuah proses atau peristiwa memakan dan dimakan yang terjadi di antara jenis makhluk berbeda dengan tuntunan tertentu. Terdapat peran-peran penting dimainkan oleh masing-masing makhluk hidup yang terlibat. Ada yang berperan sebagai produsen, sebagai konsumen, dan dekompreser atau pengurai. Gimana? Mulai. Silakan di kelompok lain. Ya, silakan. Tingkat rantai makanan disebut dengan trofik pertama. Suatu rantai makanan ditempati oleh makhluk hidup yang memiliki kemampuan memproduksi makanannya sendiri. Trofik pertama biasanya adalah tumbuhan yang disebut dengan produsen rantai makanan. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Setelah itu produsen akan dimakan oleh trofik kedua atau konsumsi tingkat 1, yaitu hewan herbivora, kelompok hewan yang
melapor tentang hasil diskusinya. Dan sekarang mari saya minta berdiri semua untuk melakukan hasil ini. Ya, mulai. Tes berikutnya mengenai ya, mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang putar tangan. Oke, Putar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciki. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. datang ke kembali. Tadi ulangi sebentar ya. Saya panggil salah satu siswa ini, dia tunjuk yang mana di sini produsen, produsen 31, ini produsen 31, kemudian produsen 32, 3. Ya. Ini adalah produsen. Dan ini adalah konsumen tingkat 1. Kemudian tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Ini konsumen tingkat 3. Dari konsumen tingkat 3 atau disebut juga konsumen puncak, ketika ini yang terakhir berarti ini adalah pengurai. Dari pengurai langsung lagi dimakan oleh produsen. Jadi ini terputar. Itulah namanya rantai makanan. Karena dari produsen, kemudian konsumen tingkat 2. Dari konsumen tingkat 2 dimakan lagi oleh konsumen tingkat konsumen tingkat 1 dimakan lagi oleh tingkat 2. Nah, dari tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3 atau disebut juga konsumen puncak. Ya, dari puncak. Nah, ketika dia mati maka dimakan oleh pengurai. Itu dinamakan rantai makanan. Apakah hubungan dalam ekosistem? Apa hubungan dalam ekosistem? Hubungannya adalah terjadinya hubungan timbal balik, baik sesama spesies ya, atau
sesama komponen biotik dan abiotik berdasarkan penyusunannya. Maupun antara komponen biotik berdasarkan penyusunannya, komponen dibedakan menjadi dua, yaitu ada namanya populasi, kemudian ada namanya komunitas. Ya. Sekarang ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Silakan bertanya. Dari kelompok 1. Kelompok hewan pemakan daging disebut apa? Disebut kelompok hewan pemakan daging disebut apa? Hewan pemakan daging disebut omnivora. Ya. Kalau kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya seperti apa? Seperti hewan. Apalagi semua hewan adalah termasuk konsumen. Ya, betul. Ya. Karena menggunakan makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya, maka itulah disebut konsumen. Karena dia pakai makhluk lain, dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 di situ adalah apa? Contohnya adalah tikus. Iya. Konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 apa itu? Burung elang. Jadi burung elang kalau dia sudah mati dimakan oleh pengurai atau jamur. Ya, jamur, cacing tanah. Apalagi? Ya, cacing, bakteri atau cacing. Jadi itu dari situlah kembali dimakan oleh tumbuh-tumbuhan. Konsumen kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya seperti hewan adalah konsumen karena menggunakan makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Sekarang masuk di pengurai. Kelompok pengurai adalah kelompok makhluk hidup seperti apa? Jamur. Apalagi? Bakteri pembusuk dan
cacing yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Ya, bagus sekali. Peranan pengurai sangat penting bagi lingkungan karena zat-zat yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Tumbuhan itu adalah namanya produsen. Yang termasuk ekosistem di sini, ekosistem buatan adalah yang termasuk ekosistem buatan apa? Sawah, apa lagi? Ekosistem buatan. Ya, contohnya adalah sawah, apa lagi? Kolam, akuarium. Kalau ikan itu termasuk abiotik atau biotik? Ikan itu termasuk biotik atau abiotik? Ya, termasuk biotik. Karena semua makhluk hidup itu adalah masuk dalam kategori biotik. Sedangkan makhluk yang mati adalah termasuk abiotik, yaitu makhluk hidup yang tidak bisa atau makhluk mati disebut abiotik, sedangkan semua makhluk hidup dinamakan abiotik. Contohnya apa? Itu yang masuk abiotik. Contohnya apa? Yang masuk abiotik. Tanah, udara, cahaya, matahari, air, mineral. Matahari, cahaya matahari, air, udara, tanah, air, mineral. Itulah yang termasuk dalam kategori abiotik. Sedangkan yang masuk biotik, siapa yang bisa memberikan contoh? Yang masuk abiotik, yang masuk biotik ya. Jadi abiotik adalah cahaya matahari, tanah, air, dan mineral. Yang masuk biotik adalah tumbuhan, hewan, apa lagi? Iya, tumbuhan, hewan, itulah semuanya adalah masuk biotik. Ada yang kalau interaksi makhluk hidup atau hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem makhluk hidup dilakukan interaksi, ada namanya interaksi antar individu, kemudian ada namanya antar individu itu dibagi menjadi dua, ada namanya simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme dan komensalisme dan paratisme. Contohnya simbiosis mutualisme yang terjadi antara kupu-kupu dan bunga. Antara kupu-kupu dan bunga, kupu-kupu mendapat nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu
menyerbukannya oleh siapa? Oleh apa tadi? Oleh kuku-kuku? Oleh kuku-kuku. Gimana? Sekarang di kerja tugasnya ada tugas di ini sikat ya.
Oke, ada yang kita masuk di sesi tanya jawab, ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Berdasarkan data makhluk hidup di bawah ini, dituliskan 3 rantai makanan yang terdiri dari 4 makhluk hidup. Baik. Tuliskan 4 rantai makanan yang terdapat pada jari-jari makanan tersebut. Di kelompok lain yang bisa jawab? Saya dulu dari pertanyaan tadi dari kelompok 1. Ya. Apa tadi pertanyaannya diulangi? Berdasarkan data makhluk hidup di bawah ini, tuliskan 3 rantai makanan yang terdiri dari 4 makhluk hidup. 4 makhluk hidup. Ya. Dari teman-temannya ada yang bisa menjawab? Ya. Dari pertanyaan kelompok 1 tadi, berdasarkan data makhluk hidup di bawah ini, tuliskan 3 rantai makanan yang terdiri dari 4 makhluk hidup. Yang mana di situ? Jadi 4 makhluk hidup. Ya, rumput. Itu adalah makhluk apa itu rumput? Tentu masuk makhluk hidup. Selanjutnya siput. Masuk ke makhluk hidup itu atau bukan? Makhluk hidup, siput. Rumput, siput. Apa lagi? Ular. Ular itu masuk ke makhluk hidup? Masuk. Kemudian burung, burung gereja atau burung apa lagi? Burung elang. Iya. Buah atau lalat buah. Buah atau lalat buah. Katak, ular. Apa lagi? Alga. Apa lagi? Kutu air. Apa lagi? Rusa. Apakah kerbau itu masuk makhluk hidup? Iya, kerbau masuk. Pohon. Coba berikan contoh yang masuk hutan tropis itu termasuk ekosistem apa? Hutan tropis itu adalah termasuk ekosistem alami. Sedangkan sawah, ya, sawah tadi ini dia termasuk ekosistem. Ini ada gambar sawah. Sawah ini
Karena tadi hutan tropis itu termasuk ekosistem alami. Kemudian sawah, kolam, akuarium itu adalah ekosistem buatan. Apakah laut termasuk ekosistem buatan atau ekosistem alami? Ekosistem alami. Karena laut itu bukan manusia yang membuat. Rawa itu apakah termasuk? Ini rawa. Rawa ini apakah termasuk ekosistem alami atau ekosistem buatan? Alami. Kenapa rawa ini disebut ekosistem alami? Rawa ini dinamakan ekosistem alami karena rawa bukan manusia yang membentuknya. Sedangkan sawah adalah manusia yang membentuk, jadi itulah dinamakan ekosistem buatan. Kolam, apalagi? Akuarium. Nah itu semua itu adalah manusia yang membuatnya, makanya disebut ekosistem buatan. Ya, pertanyaan selanjutnya tadi. Empat rantai makanan. Sebutkan empat rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan. Yang termasuk yang empat itu rantai makanan. Contohnya adalah tumbuhan, tikus. Ya, ini namanya apa? Ini termasuk apa? Tumbuhan. Ini adalah tumbuhan. Nah, kemudian tikus. Nah, tikus. Apa lagi? Ulat. Kalau ini? Elang. Kemudian pengurai. Ini dia minta tadi 4 rantai makanan. Dan ini tumbuhan, tikus, ulat, elang. Terakhir adalah pengurai. Tumbuhan, tikus, ulat, dan elang. Jadi pertanyaan selanjutnya. Coba. Pertanyaan selanjutnya. Apa pertanyaannya Dilani? Komponen abiotik yang tidak ada dalam ekosistem adalah cahaya matahari, air, tanah, udara, dan mineral. Itu yang tidak ada di dalam ekosistem. Berarti apa tadi yang tidak ada dalam ekosistem? Coba ada yang bisa lagi? Yang tidak ada dalam ekosistem tadi adalah cahaya matahari, udara, air, sama mineral. Itu yang tidak ada di dalam ekosistem.
mulai dari ada ekosistem seimbang, komponen-komponen ekosistem. Komponennya itu ada produsen, konsumen, kemudian pengurai. Itulah komponen ekosistem. Ekosistem itu ada hubungan dalam ekosistem, kemudian interaksi makhluk hidup, interaksi makhluk hidup ada namanya simbiosis mutualisme, simbiosis paratisme. Selanjutnya simbiosis komensalisme, beredaksi, dan kompetisi. Silakan peristiwa makan memakan dinamakan rantai makanan. Ya. Jari-jari makanan. Itu ada yang dinamakan rantai makanan, jari-jari makanan. Sedangkan padi itu tadi dinamakan produsen, kemudian tikus dinamakan konsumen ketiga, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Contohnya itu apa? Konsumen tingkat 2 ular. Konsumen tingkat 3 adalah ular. Keseimbangan ekosistem, pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi kita akan sekarang saya minta lagi untuk melakukan ice breathing. Silakan berdiri, angkat tangan sambil menyanyi. Ya, lanjut. Tangan diputar, tergulung-gulung tangan digulung, bulan melingkar di atas pundak, atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Jadi tadi mulai dari awal sampai akhir pelajaran kita ini apa anak-anak sekalian yang paling sulit? Dan bagaimana
Setelah melihat gambar tadi, apakah yang menyenangkan di hati anak-anakku semua? Iya. Apa lagi? Biotik. Biotik. Apa lagi? Abiotik. Iya. Jadi yang paling sulit di sisi Anda semua atau anak-anak semua ini apa tadi yang merasa sulit dipahami? Ekosistem. Tentang ekosistem. Iya. Pada waktu saya menerangkan tadi ada yang sulit dipahami. Bagaimana? Dan waktu saya menerangkan tadi, Anda suka atau tidak suka? Suka. Alhamdulillah dia suka. Jadi karena mengingat waktu, Ella, sekarang kita bisa tutup dengan berdoa. Bisa? Ya sebelum saya tutup, baiklah. Jadi dengan sesinya saya memperkenalkan nama saya. Maka saya minta salah satu di antara teman-teman yang bimbing berdoa secara agama kita yaitu agama Islam. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4.